Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron? Cinta di ujung sajadah. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 26 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana saat itu ternyata Rindu dan juga Fauzan sudah menikah ya kawan-kawan. Mereka telah dikaruniai seorang putri bernama Ayu Putri Fauzan. Saat itu mereka juga sedang melakukan sebuah ritual ya kawan-kawan, injak bumi, di mana mereka berharap agar putri mereka bisa menjadi orang yang berguna kelak di masa depan. Namun petaka pun terjadi ketika sahabat Fauzan itu datang, dan ternyata sahabat Fauzan itu adalah salah satu orang dari masa lalu Rindu, di mana orang itu adalah orang yang sangat terobsesi dengan Rindu dan hampir melecehkan Rindu di sebuah tempat karaoke. Ya, orang itu bernama Denny, dan saat itu Denny benar-benar mempermalukan Rindu ya kawan-kawan dengan mengatakan bahwa Rindu adalah orang yang kotor karena pernah bekerja di sebuah karaoke. Hal itu membuat Fauzan marah dan akhirnya menghajar Denny ya kawan-kawan. Namun Rindu yang tidak mau Fauzan mengotori tangannya. Rindu melerai pertengkaran mereka. Namun hal itu malah justru membuat Fauzan menjadi salah paham, dan bahkan saat itu Fauzan pun mengusir Rindu dari rumah itu. Ya, setelah itu kita diperlihatkan bagaimana flashback 5 tahun lalu, di mana Rindu memang bekerja di tempat karaoke ya kawan-kawan. Saat itu Rindu bekerja sebagai cleaning service di sana demi untuk mencari uang untuk biaya pengobatan adiknya. Ya, memang Mami Sally sangat baik kepada Rindu. Bahkan Mami Sally sempat memberitahu Rindu jika ada laki-laki yang menggoda Rindu, maka akan Mami Sally hajar. Parahnya penyakit adik Rindu membuat Rindu harus bekerja kesana kemari. Bukan hanya di tempat karaoke, Rindu juga harus menjual kue ya kawan-kawan. Namun naas, peristiwa buruk pun terjadi, di mana saat itu Denny mencoba untuk melecehkan Rindu. Meskipun Rindu sempat berhasil kabur, namun saat itu Denny malah justru meyakinkan orang-orang bahwa Denny itu adalah suami Rindu dan mereka sedang bertengkar. Hingga pada akhirnya Rindu pun dimasukkan ke dalam mobil. Dan saat itu Rindu mencoba untuk melapor ke Mami Sally, namun handphone Rindu direbut oleh Denny. Bahkan saat itu kondisi adik Rindu pun sedang kritis. Namun Denny malah tidak mau menjawab telepon dari rumah sakit. Hingga pada akhirnya mereka pun rebutan HP hingga mengalami kecelakaan. Rindu mencoba untuk kabur, namun Denny mengejar Rindu. Untung saja ada Hafiz yang datang menyelamatkan Rindu. Hafiz pun menghajar Denny hingga tak berdaya. Rindu akhirnya diantar ke rumah sakit, namun naas saat Rindu sampai di sana, ternyata adiknya telah meninggal dunia. Rindu benar-benar merasa sangat bersalah ya kawan-kawan atas kegagalannya ini. Rindu pun akhirnya berjalan tanpa arah dan tujuan hingga pada akhirnya dirinya berhenti di depan sebuah masjid di kota Bandung. Ya, latar belakang Rindu adalah orang dari Semarang, namun tiba-tiba Rindu sampai di Bandung. Dan saat itu Rindu bertemu dengan seorang wanita yang sangat luar biasa, yang bisa mengerti perasaan Rindu ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya,
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin sarankan agar teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, wanita tersebut bernama Aminah. Pada saat Rindu menceritakan tentang kisah hidupnya, wanita itu pun langsung teringat tentang masa lalunya, di mana dirinya juga memiliki masa lalu yang cukup kelam. Dirinya memiliki seorang anak, namun anak itu adalah anak yang tidak diinginkan ya kawan-kawan, karena terlahir sebagai perempuan. Hingga pada akhirnya dirinya pun membawa anak itu kabur dari suaminya ke sebuah pasar malam ya kawan-kawan. Di sana suaminya terus-menerus mencari anak tersebut. Namun Aminah saat itu meninggalkan Rindu di sebuah tempat ya kawan-kawan, sambil meyakinkan Rindu bahwa dirinya akan kembali. Dan Aminah hanya memberikan seutas kalung kepada Rindu sebagai tanda pengenal ya kawan-kawan. Pada saat itu ternyata suami Aminah berhasil menangkap Aminah, namun Aminah malah justru menghabisi suaminya tersebut. Namun ketika Aminah kembali lagi ke tempat dirinya meninggalkan Rindu, ternyata Rindu sudah tidak ada ya kawan-kawan. Dan ternyata Rindu saat itu ditemukan oleh beberapa orang warga dan membawanya ke kantor polisi. Dan hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun mengantar Rindu ke panti asuhan, dan Rindu akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri ini telah menantikan buah hati mereka sejak lama, namun tidak kunjung hamil. Hingga pada akhirnya ketika mereka mengadopsi Rindu, ternyata mereka bisa memiliki keturunan, dan anak itu adalah adik Rindu yang telah meninggal dunia. Kehidupan Rindu di pesantren pun cukup baik ya, dan saat itu Rindu juga mulai survive dan hidupnya perlahan-lahan mulai membaik. Rindu akhirnya meminta izin untuk pergi ke Jakarta untuk melanjutkan hidupnya. Sebelum Rindu pergi ke Jakarta, saat itu Bu Aminah memberitahu Hafiz ya kawan-kawan, dan bahkan Bu Aminah pun menyuruh Hafiz untuk mengutarakan perasaannya sebelum Rindu ke Jakarta. Namun sayangnya Hafiz melewatkan momen itu ya kawan-kawan, dimana saat di terminal Hafiz gagal untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rindu, dan itu adalah satu-satunya kesempatan Hafiz pada saat itu. Hingga pada akhirnya di Jakarta Rindu pun hidup bahagia dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Fauzan yang benar-benar sangat tulus mencintai dirinya. Awalnya Rindu menolak karena Rindu merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk Fauzan, meskipun Fauzan adalah orang yang baik. Namun Fauzan meyakinkan Rindu bahwa dirinya bisa menerima semua masa lalu Rindu. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun menikah ya kawan-kawan. Hal itu membuat Hafiz benar-benar sangat bersedih karena Hafiz kehilangan kesempatan untuk bersama dengan Rindu. Sebelumnya Hafiz ingin mengutarakan perasaannya kepada Rindu, bahkan Hafiz rela untuk mengorbankan beasiswanya ke Kuwait jika dirinya bisa mendapatkan hati Rindu. Namun nyatanya Hafiz gagal ya kawan-kawan. Kehidupan baru Rindu dengan Fauzan pun akhirnya terjadi, di mana mereka akhirnya menikah. Meskipun ibu dan juga adik Fauzan terlihat kurang suka dengan Rindu, namun Fauzan memperlakukan Rindu dengan sangat baik ya kawan-kawan. Wah, benar-benar episode pertama yang penuh dengan konflik ya kawan-kawan. Sepertinya alur ceritanya akan semakin seru dan menarik, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah kesempatan. Ya, kesempatan memang tidak pernah datang dua kali ya kawan-kawan, seperti halnya Hafiz yang gagal untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada Rindu, hingga pada akhirnya Rindu pun harus menjadi milik orang lain. Ya, pesan dari Mimin yaitu agar teman-teman memanfaatkan setiap kesempatan yang datang
dalam diri kita. Entah sekecil apapun kesempatan itu, kita harus bisa memaksimalkan itu semua agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.